Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azzaman Zami dari kelas C2 Istanbul 093 2020 0040, frekuensi 1, kelompok 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang poligon gaya. Tujuan dari poligon gaya yaitu ada dua. Yang pertama, tujuan instruksi umum atau TIU. 1. Kami dapat memahami konsep penyusun gaya. Kedua, kami dapat memahami dan menerapkan konsep metode poligon gaya yang bekerja pada sistem yang bekerja lebih dari dua gaya. Sedangkan untuk tujuan instruksi khusus atau TIK, yang pertama yaitu kami dapat menentukan besarnya sudut dari gaya yang terbentuk dan menggambarkannya. Kedua, yaitu kami dapat menentukan nilai resultan gaya secara analitis dan grafis. Sedangkan untuk teori dasar dari poligon gaya yaitu poligon adalah suatu rangkaian garis lurus yang berurutan menghubungkan titik-titik yang berkoordinat satu dengan lainnya menjadi bentuk tertentu. Tujuan dari poligon adalah untuk memperbanyak koordinat titik di lapangan yang diperlukan untuk pembuatan titik. Poligon ada dua, yaitu poligon tertutup dan poligon terbuka. Sedangkan gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya dapat pula menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Sifat-sifat gaya ada tiga, yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda, gaya dapat mengubah bentuk benda, dan gaya dapat mengubah posisi benda. Jadi, poligon gaya adalah cara mencari resultan dua gaya atau lebih dengan menggunakan metode grafis atau gambar. Ketiga yaitu alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu peralatan poligon gaya, beban pemberat, dan busur derajat. Prosedur percobaan. Cara kerjanya yaitu pertama-tama yang kami lakukan adalah memasang alat poligon seperti peralatan poligon gaya. Yang selanjutnya kami memberi beban pada tiap kontrol dengan berat yang tidak sama atau berbeda-beda sesuai dengan petunjuk asisten. Yang kedua, kami mencatat massa beban tersebut pada tabel data pengamatan dan mengukur sudut di masing-masing tali. Kemudian mengubah beban beberapa kali sesuai dengan petunjuk asisten. Kemudian mengulangi beberapa kali seperti prosedur sebelumnya. Hasil pengolahan data dari poligon gaya yaitu dari hasil pengamatan dan analisis perhitungan yang kami lakukan, di mana tabel dengan M1 sama dengan 0,07 kg, M2 sama dengan 0,05 kg, M3 0,05 kg, M4 0,04 kg, dan rata-rata yaitu 40,4 derajat, 39,4 derajat, 42,4 derajat, 44,6 derajat, di mana X sama dengan 1,6 N dan RI sama dengan 1,36 M, dan sehingga R sama dengan 21, N. Pada tabel 2 dengan M1 0,04 kg, M2 sama dengan 0,03 kg, dan M0 sama dengan 0,5 kg, N4 sama dengan 0,02 kg, dan rata-rata yaitu 41,5
2 derajat, 43,4 derajat, 43,4 derajat, di mana Rx sama dengan 1,2, N dan Ri sama dengan 0,89 N, dan sehingga R sama dengan 1,62 N. Kesimpulan dari percobaan poligon gaya yaitu setelah melakukan proses praktikum poligon gaya, kami dapat menarik kesimpulan bahwa nilai suatu besaran sudut yang terbentuk berbeda-beda nilainya karena beban yang telah digunakan pada tiap-tiap kontur berbeda-beda. Jika lebih dari dua gaya yang bekerja pada suatu titik untuk menyelesaikan gaya tersebut digunakan dalam metode poligon gaya yang menggunakan grafik atau gambar dan perhitungan secara analisis. Ayat yang berhubungan dari percobaan poligon gaya yaitu Quran surah Asy-Syarr, yang artinya maka sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dan sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah engkau berharap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.